Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kejeli Kabur Surbakti dengan NIM 1020250111. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai uji validitas dan reliabilitas. Adapun latar belakangnya yaitu, dalam suatu penelitian, instrumen penelitian seperti kuesioner, lembar observasi, atau formulir pengumpulan data harus mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan konsisten. Instrumen yang tidak baik dapat menghasilkan data yang tidak akurat sehingga memengaruhi kualitas hasil penelitian. Oleh karena itu, sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen perlu diuji terlebih dahulu melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui ketepatan instrumen dalam mengukur suatu variabel. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsisten instrumen dalam menghasilkan data. Kedua pengujian ini merupakan tahapan penting untuk menjamin kualitas data penelitian. Adapun pengertian uji validitas adalah tingkat ketepatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu instrumen dikatakan valid apabila pertanyaan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya mampu menggambarkan dan mengukur variabel penelitian secara tepat. Uji validitas bertujuan memastikan bahwa setiap butir pertanyaan benar-benar relevan dengan konsep yang diteliti sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. Adapun pengertian uji reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi suatu instrumen dalam mengukur suatu variabel. Instrumen yang reliable akan memberikan hasil yang relatif apabila digunakan berulang kali pada kondisi yang sama. Reliabilitas menunjukkan kestabilan dan keajegan hasil pengukuran sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap data penelitian. Adapun tujuan uji validitas yang pertama yaitu mengetahui ketepatan instrumen penelitian, menentukan apakah setiap item pertanyaan layak digunakan, dan yang ketiga mengurangi kesalah pengukuran, meningkatkan kualitas data penelitian, memastikan instrumen sesuai dengan tujuan penelitian. Dan sebaliknya, adapun tujuan uji reliabilitas, antara lain sebagai berikut: mengetahui konsistensi instrumen penelitian, menjamin kestabilan hasil pengukuran, menilai tingkat kepercayaan instrumen, mengurangi kemungkinan kesalahan pengukuran, memastikan instrumen dapat digunakan secara berulang. Hubungan validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Instrumen yang valid belum tentu reliable, instrumen yang reliable belum tentu valid. Instrumen yang baik harus memenuhi kedua syarat tersebut. Contohnya, timbangan yang selalu menunjukkan berat 2 kg lebih berat dari kondisi sebenarnya adalah reliable karena hasilnya konsistensi, tetapi tidak valid karena tidak menunjukkan berat yang sebenarnya. Jenis-jenis validitas yang pertama, validitas isi atau content validity, menunjukkan sejauh mana isi instrumen mewakili seluruh aspek yang akan diukur. Dan yang kedua, validitas konstruk atau construct validity, menunjukkan kemampuan instrumen dalam mengukur konsep teoritis yang diteliti. Dan yang ketiga, validitas kriteria atau criterions validity, menunjukkan hubungan antara instrumen dengan standar atau kriteria tertentu. Uji validitas menggunakan Pearson Product Moment. Uji validitas yang paling sering digunakan pada penelitian kuantitatif adalah Pearson Product Moment. Prinsipnya adalah mengkorelasikan skor setiap item dengan skor total kriteria pengambilan keputusan. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item tidak valid. Nilai signifikansi juga terdapat digunakan. Signifikan lebih kecil dari 0,05 valid, signifikan lebih besar dari 0,05 tidak valid. Adapun langkah-langkah uji validitas, menyusun instrumen penelitian, melakukan uji coba instrumen, mengumpulkan data responden, menghitung skor item dan skor total, menghitung nilai kolerasi Pearson, membandingkan R hitung dengan R tabel, menentukan item valid atau tidak valid. Interpretasi hasil uji validitas, contohnya sebagai berikut. Maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.
Adapun jenis-jenis reliabilitas yang pertama, tes retest, mengukur konsistensi hasil pada waktu yang berbeda. Dan yang kedua, parallel form, menggunakan dua instrumen yang setara. Dan yang ketiga, internal konsistensi, mengukur konsistensi antar item dalam satu instrumen. Metode yang paling sering digunakan adalah Cronbach's-Alpha. Uji reliabilitas Cronbach's-Alpha digunakan untuk mengukur konsistensi internal suatu instrumen. Semakin tinggi nilai alfa, semakin tinggi tingkat reliabilitas instrumen. Metode ini sangat sering digunakan pada penelitian kesehatan, pendidikan, dan sosial yang menggunakan kuesioner. Adapun langkah-langkah uji reliabilitas, menyiapkan data hasil uji coba instrumen, memasukkan data ke SPSS atau software statistik, memilih menu reliability analysis, menggunakan metode Cronbach's-Alpha, menghitung nilai alfa, membandingkan hasil dengan kriteria reliabilitas, menentukan apakah instrumen reliable atau tidak. Adapun teori yang pertama, uji validitas, merupakan proses untuk menilai sejauh mana instrumen meneliti mampu mengukur variabel yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, validitas sangat penting karena menentukan ketepatan data yang diperoleh. Instrumen yang valid akan menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga kesimpulan penelitian menjadi lebih akurat. Oleh karena itu, setiap item pertanyaan perlu diuji terlebih dahulu sebelum digunakan pada penelitian utama. Teori kedua, uji reliabilitas, merupakan proses untuk mengukur tingkat konsistensi instrumen penelitian. Instrumen yang reliable akan memberikan hasil yang relatif sama apabila digunakan berulang kali pada kondisi yang sama. Reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen memiliki kestabilan dan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data. Semakin tinggi nilai reliabilitas, maka semakin baik kualitas instrumen penelitian tersebut. Adapun soal kasus yang pertama, seorang peneliti melakukan uji validitas terhadap item kuesioner. Hasil menunjukkan R hitung sama dengan 0,512 dan R tabel sama dengan 0,361. Kesimpulan yang tepat adalah A. Item ditolak, B. Item tidak valid, C. Item valid, D. Item reliable, E. Data tidak normal. Maka jawaban yang tepat yaitu C. Item valid. Penjelasannya, karena R hitung lebih besar daripada R tabel, maka 0,512 lebih besar dari 0,361, maka item dinyatakan tidak valid. Adapun soal kasus yang kedua, hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's-Alpha sebesar 0,845. Kesimpulan yang tepat adalah A. Tidak reliable, B. Kurang reliable, C. Cukup reliable, D. Reliable dengan kategori baik. E. Instrumen tidak valid. Jawaban yang tepat yaitu D. Dengan kategori baik. Penjelasannya, nilai alfa 0,845 berada pada rentang 0,80 sampai 0,89 sehingga termasuk reliable dengan kategori baik. Adapun soal kasus ketiga, seorang peneliti memperoleh nilai Cronbach's-Alpha sebesar 0,432, maka instrumen penelitian tersebut A. sangat reliable, B. reliable, C. cukup reliable, D. tidak reliable, E. sangat valid. Jawaban yang tepat yaitu D. tidak reliable. Penjelasannya, nilai Cronbach's-Alpha kurang dari 0,50 sehingga instrumen dinyatakan tidak reliable dan juga sangat perlu diperbaiki. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu uji validitas dan reliabilitas merupakan tahap penting dalam penelitian untuk memastikan kualitas instrumen yang digunakan. Uji validitas bertujuan mengetahui ketepatan instrumen dalam mengukur variabel penelitian, sedangkan uji reliabilitas bertujuan mengetahui konsistensi instrumen dalam menghasilkan sebuah data.
Instrumen yang baik harus memenuhi kedua syarat tersebut, yaitu valid dan reliable. Dengan instrumen yang valid dan juga reliable, data penelitian akan lebih akurat, terpercaya, serta mampu menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.